Rania melangkah memasuki ruang auditorium. Beberapa mahasiswa sudah berkumpul di sana, sebagian sedang bersiap dengan presentasi masing-masing. Perhatiannya tertarik saat mendengar obrolan dari sekelompok mahasiswa di sisi kanan kelas. Aku dengar hari ini ada dosen tamu dari luar, bisik salah satu mahasiswi, matanya berbinar. Perwakilan dari Aera. Yang fashion house dari Paris itu, sahut yang lain dengan nada tak percaya, alisnya terangkat tinggi. Kamu jangan mengada-ngada deh. Kalau beneran perwakilan Aera datang ke sini, pasti udah ada reklame besar-besaran di depan kampus kita. Seriusan, timpal yang pertama, berusaha meyakinkan. Katanya mereka emang bakal hadir langsung buat menilai hasil desain kita. Tapi kenapa kampus kita? Celetuk seorang mahasiswa di dekat jendela, suaranya terdengar skeptis. Maksudku, masih banyak kampus ternama lain yang lebih keren, lebih terkenal. Kenapa harus kampus kita? Buset, ngeremehin kampus sendiri. Ingat reputasi kampus kita bagus juga kali, jawab yang lain sambil mengangkat bahu. Dosen-dosen kita banyak yang punya koneksi. Kalian tahu nggak, desain terbaik katanya bakal dipilih buat dikembangkan bareng Aera. Ucap mahasiswi pertama penuh energi. Tunggu-tunggu, sela mahasiswa yang duduk dekat jendela. Kita yang semester awal ini? Bukannya banyak senior yang lebih jago desain? Ya, kita juga tanding sama senior, jawab seorang cowok yang sedari tadi ikut menyimak. Kamu pikir kelas kita doang yang presentasi hari ini? Enggak lah. Tapi kelas kita yang diprioritaskan. Kenapa? Tanya si skeptis tadi, makin penasaran. Soalnya kelas kita ini diajar sama Pak Seno, jelasnya lagi. Pak Seno itu punya koneksi pribadi ke tim Aera. Makanya kelas kita diprioritaskan buat jadi salah satu yang dikurasi langsung. Pak Seno pasti tahu kualitas mahasiswanya. Wah, berarti kita beruntung banget ya dapat kelas Pak Seno, celetuk yang pertama dengan nada kagum. Walaupun orangnya killer dan suka pelit nilai, tapi koneksinya luar biasa. Jujur ya, gumam seorang mahasiswi di pojokan, aku awalnya masuk kelas Pak Seno karena kepepet. Kelas lain full semua. Cuma kelas ini yang masih bisa daftar, itu pun kelas sore. Loh, terus sekarang nyesel? Tanya temannya sambil tertawa. Justru enggak. Sekarang aku malah mikir, mungkin ini petunjuk dari Tuhan, jawabnya serius. Awalnya kupikir ini cuma keterpaksaan. Tapi siapa sangka, keterpaksaan itu ternyata pintu menuju kesempatan besar. Mungkin ini awal dari jalanku buat melambung tinggi. Selain itu, kita bakal kolaborasi sama Queen, timpal seorang lagi. Queen? Tanya temannya, kening berkerut. Siapa tuh? Desainer baru. Viral banget akhir-akhir ini. Katanya si jenius, tapi entah ya, menurutku biasa aja. Mungkin karena pernah tampil bareng Arka di J Fashion Week aja, makanya naik. Kalau gak ada Arka, mana ada yang tahu Queen? Rania yang duduk tak jauh dari mereka hanya menunduk, membisu. Tak ada yang tahu bahwa Queen yang mereka bicarakan adalah dirinya. Ia menggenggam jemarinya erat, menahan gejolak di dadanya. Iya, aku juga ngerasa begitu. Desainnya belum kelihatan banget karakternya. Timpal yang lain. Belum sempat pikirannya berkelana lebih jauh, pintu auditorium terbuka. Suara langkah sepatu kulit yang mantap menggema di ruangan. Pak Seno melangkah masuk lebih dulu, mengenakan setelan formal seperti biasanya, wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam. Di belakangnya, masuklah 3 orang asing, 2 pria dan 1 wanita, dengan penampilan yang langsung membuat sebagian mahasiswa terperangah. Itu mereka, bisik seseorang dari kelompok tadi, spontan merapat ke teman di sebelahnya. Mereka dari Aera? Gila beneran datang. Rania pun mendongak, tak bisa menahan rasa penasaran. Matanya tertuju pada pria bule tinggi yang berjalan di tengah. Ia mengenakan coat hitam panjang dengan skarf abu-abu menggantung santai di leher. Wajahnya tegas, rambut pirangnya rapi, dan sorot matanya tajam namun tenang. Dan entah kenapa, ada sesuatu yang terasa familiar. Rania mengerutkan kening. Sekilas, ada ingatan samar yang berkelebat. Pria itu bukan wajah asing. Tapi siapa? Dan di mana ia pernah melihatnya? Selamat pagi semuanya, suara Pak Seno mengalihkan perhatian. Hari ini kita kedatangan tim tamu dari Maison Aera, Paris. Mereka akan menjadi panel penilai dalam presentasi kalian,
dan mungkin membuka peluang kolaborasi dengan desainer terpilih. Tepuk tangan pun terdengar, namun Rania nyaris tak mendengarnya. Fokusnya hanya tertuju pada satu hal, pria asing itu. Apakah dia model yang pernah aku lihat di katalog? Pikirnya. Atau mungkin aku pernah lihat wawancaranya secara online? Instagram? Berita fashion? Tapi makin ia berpikir, makin tak masuk akal. Rania tahu dirinya belum pernah ke luar negeri, bahkan menghadiri acara fashion internasional pun belum. Dunia seperti AERA selama ini hanya hadir di layar ponselnya, dalam bentuk artikel dan tayangan catwalk. Tapi pria itu, wajahnya seperti pernah bersinggungan langsung dengannya, bukan sekadar lewat layar. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran itu. Sudahlah, jangan mengada-ada. Mungkin cuma wajah bule yang mirip. Lagi pula, fokus, run. Ini bukan waktunya gagal konsentrasi. Pak Seno berdiri di depan kelas, lalu memberi isyarat agar semua duduk tenang. Baik, sebelum kita mulai sesi presentasi, izinkan saya memperkenalkan para tamu kehormatan kita hari ini, ujar Pak Seno dengan suara tegas namun ramah. Mereka adalah perwakilan dari Maison AERA, sebuah fashion house ternama asal Paris yang saat ini sedang menjajaki kolaborasi dengan beberapa institusi desain di Asia. Semua mahasiswa langsung memperbaiki posisi duduk. Beberapa bahkan terlihat gugup. Pak Seno mengangguk pada tim tamu untuk melanjutkan. Langkah maju diambil oleh wanita berambut bob pirang gelap, berkacamata elegan. Wajahnya anggun namun serius. Bonjour. Nama saya Lodi Marchand, Creative Talent Director dari AERA, ucapnya dengan bahasa Inggris beraksen Prancis yang kental. Kami sangat senang bisa berada di sini hari ini dan menyaksikan karya-karya kalian secara langsung. Ia bergeser sedikit, memberi tempat pada pria berambut coklat gelap dengan janggut tipis yang tersenyum hangat. Saya Jean-Luc Pare, Visual Merchandiser dan Project Liaison untuk AERA Asia Program. Kami berharap bisa menemukan bakat-bakat baru dari kolaborasi seperti ini. Lalu tibalah giliran pria terakhir, yang dari tadi mencuri perhatian Rania. Ia melangkah maju dengan tenang, senyumnya kecil namun sopan. Tatapan matanya menyapu ruangan sebentar sebelum akhirnya fokus ke arah depan. Bonjour, saya Matteo Laurent. Saya bekerja sebagai fashion strategist untuk kampanye global AERA, sekaligus art reviewer untuk kolaborasi eksperimental kami. Kami di sini bukan hanya menilai, tapi mencari ide-ide segar, perspektif baru, dan semangat. Rania terpaku beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Nama itu, Matteo Laurent. Bahkan nama itu pun seperti menyalakan sesuatu di dalam benaknya. Tapi sekali lagi, ia tak bisa mengingat pasti di mana ia pernah mendengarnya atau melihat wajah itu sebelumnya. Pak Seno lalu mengambil alih kembali. Baik, mari kita mulai sesi presentasi pertama. Kalian sudah siap? Beberapa mahasiswa tampak menegang. Rania menggenggam mapnya erat. Di sampingnya, suara bisik-bisik kecil kembali terdengar. Matteo itu ganteng banget ya ampun. Gila, auranya beda banget dari yang lain. Iya, tapi serem juga lihat tatapannya. Kayak bisa baca isi kepala kita. Rania mendengar semuanya, Matteo Laurent, entah kenapa, membuatnya merasa seperti sedang dilihat oleh masa lalu. Satu persatu mahasiswa maju ke depan, membawa papan moodboard, sketchbook, dan prototipe mini dari desain busana mereka. Ada yang gugup dan terbata-bata saat menjelaskan konsep desainnya. Ada juga yang percaya diri, dengan gestur tangan luwes dan narasi kuat. Beberapa mendapat senyum dari tim AERA, beberapa lainnya hanya tatapan evaluatif yang sunyi. Jean-Luc sesekali mencatat sesuatu di tabletnya. Lodie memberi pertanyaan tajam tapi membangun. Matteo duduk paling tenang, nyaris tak berkedip, memperhatikan setiap detail, dari garis desain hingga pilihan warna dan siluet kain. Hingga akhirnya giliran Dinda. Ia maju dengan percaya diri dan membuka slidennya di layar besar. Rania yang awalnya tenang tiba-tiba terpaku. Matanya membelalak. Desain itu sangat familiar. Rania tahu pola itu. Motifnya, warnanya, bahkan elemen batu kecil yang disematkan di bagian leher baju. Tapi yang paling membuat hatinya tercekat adalah simbol kecil yang terletak nyaris tak terlihat di sudut desain, huruf Q dan R yang disamarkan dalam pola batik. Itu adalah identitasnya. Queen Rania. Saya ingin menyampaikan kekayaan visual Majapahit lewat konstruksi kontemporer, ujarnya lantang.
Tidak sekadar menjadi warisan, tapi juga bagian dari gaya hidup. Komentar dari tim Aera mengalir. Elodie mengangguk. Jinluk memberi catatan tentang siluet. Rania nyaris berdiri. Ingin bicara. Ingin menunjuk. Ingin memprotes. Namun belum sempat ia membuka mulut, Matteo, salah satu dari tim Aera, mengangkat tangan. "Excuse me," ucapnya. Matanya menyipit menatap Dinda, lalu bergeser ke arah Rania yang duduk diam. "I want to ask, why did you choose to design a hijab fashion line?" Dinda tersenyum manis, penuh ketenangan. "Karena saya percaya, pasar terbesar di negeri ini adalah perempuan berhijab. Kita bukan cuma mendesain untuk runway, kita mendesain untuk dunia nyata. Desain ini bisa diproduksi massal, bisa dijual. Realistis dan relevan." "Good reasoning," ucap Matteo, namun suaranya datar. Ia menatap tajam. "But design should also be an extension of who you are. Don't you think?" Dinda tampak sedikit gelagapan, tapi cepat pulih. "Saya tidak berhijab, benar. Tapi bukan berarti saya tidak bisa mengapresiasi dan memahami kebutuhan perempuan berhijab. Sebagai desainer, kita justru harus bisa keluar dari diri kita sendiri, masuk ke dunia lain, dan menciptakan untuk mereka." Elodie bersedekap. "Kamu menjawab dengan baik. Tapi, satu hal. Kami melihat desain ini, walau rapi dan siap jual, tidak punya ciri khas personal. Terlalu aman." Jinluk mengangguk. "It feels strategic, not soulful." Dinda diam. Setelah Dinda, beberapa nama kembali dipanggil. Lalu, tiba giliran Rania. Ia berdiri, menggenggam erat sketchbook dan tablet presentasinya. Langkahnya mantap. Di layar, muncul moodboard yang jelas berbeda dari presentasi-presentasi sebelumnya. Tak ada ornamen kerajaan, tak ada motif batik klasik, atau bentuk-bentuk simbolik yang biasa. Sebaliknya, tampil gambar-gambar langit malam yang luas, aliran air yang tenang tapi bergerak, serta siluet seorang perempuan yang tampak bebas, melangkah di atas pasir. "Tema saya adalah Beyond the Shell," ucap Rania. Suaranya tenang, namun ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Busana ini terinspirasi dari perjalanan untuk membebaskan diri dari label dan ekspektasi. Dari luar, seseorang bisa terlihat dibatasi oleh budaya, tradisi, atau bahkan aturan sosial. Tapi di dalamnya, ia memiliki ruang untuk berkembang dan menjadi dirinya sendiri. Beberapa mahasiswa saling melirik. Tema ini jelas tak biasa. Tak sekadar menonjolkan estetika, tapi menyentuh soal identitas. Rania melanjutkan, "Saya tidak ingin menghapus akar budaya saya. Tapi saya juga tidak ingin dikurung olehnya. Warisan itu saya bawa sebagai tekstur dalam desain ini, bukan sebagai kerangkeng yang membatasi bentuknya." Pak Seno menyipitkan mata, tanpa benar-benar memperhatikan. Sementara Jinluk menyenderkan punggung ke kursi, matanya fokus ke layar presentasi. Matteo, yang dari awal tampak tenang dan sedikit menyendiri, kini bersandar ke depan. Matanya menatap Rania, tajam namun penuh minat. "Kamu menyembunyikan sesuatu," katanya pelan, beraksen Eropa yang kental. "Desainmu sangat personal. Kau tidak memilih tema populer atau sekadar cantik dilihat. Kau memilih perasaan. Emosi." "Kenapa?" Rania menatap balik, tak menghindar. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya dalam. "Karena saya tidak mau kehilangan suara saya sendiri," jawabnya. "Saya tidak mau membuat sesuatu hanya karena orang lain suka. Saya ingin membuat sesuatu yang memang berbicara tentang jati diri si pendesain." Ruangan hening. Bahkan suara napas beberapa mahasiswa terdengar. Pak Seno mengangguk perlahan. Bibirnya terkatup rapat, tapi ada sinyal persetujuan dari gesturnya. "Merci," ucap Elodie dari tim Aera, senyumnya tipis namun tulus. Sebuah pendekatan yang sangat jujur. Rania kembali ke tempat duduknya. Jantungnya masih berdetak kencang. Dan sorot mata Matteo yang mengikutinya hingga ia duduk, membuat segalanya terasa semakin rumit. Presentasi demi presentasi berjalan menegangkan. Beberapa desain mencuri perhatian, tapi hanya 3 nama yang akhirnya dipanggil kembali ke depan auditorium untuk berdiri berdampingan.
Setelah melalui presentasi yang cukup panjang dan diskusi yang mendalam bersama tim Aera, kami akhirnya memutuskan memilih 3 nama, Rizky, Dinda, dan Rania. Suasana kelas langsung riuh. Beberapa bertepuk tangan, beberapa tampak kecewa. Pak Seno melanjutkan, karena proyek ini akan menjadi bagian dari peluncuran produk terbaru Aera, masing-masing dari kalian akan dibimbing langsung oleh desainer profesional yang saat ini sedang naik daun. Ia menunjuk Rizky. Kamu akan dibimbing oleh Saka Wijaya, spesialis material ecowear yang beberapa kali tampil di Jakarta dan Seoul Fashion Week. Rizky mengangguk dengan wajah berbinar. Dinda, kamu akan dibimbing oleh Alia Maheswari. Tahun lalu dia mendapat penghargaan Asia Next Design Talent dari Kyoto. Dinda langsung menoleh ke kanan, menahan senyum puas. Lalu, tatapan Pak Seno beralih ke Rania. Dan Rania, kamu akan dibimbing langsung oleh Queen. Pak Seno melanjutkan dengan suara tenang, Queen adalah desainer muda yang pertama kali mencuri perhatian saat tampil bersama Arka Wirantara di J Fashion Week tahun lalu. Sejujurnya, saya belum pernah melihat namanya muncul dalam kompetisi desain besar lainnya. Tapi karya-karyanya, khususnya yang dirilis melalui Queen Collection, belakangan ini viral di berbagai platform. Rania, yang berdiri di tengah sorotan, hampir saja tertawa. Bimbingan? Ia akan membimbing dirinya sendiri? Sebulan yang lalu, staf dari Queen Collection memang memberitahu bahwa kampus tempat ia menimba ilmu ingin mengirim mahasiswa untuk magang dan dibimbing langsung oleh Queen. Tanpa berpikir panjang, ia mengiyakan. Ia tidak pernah menyangka bahwa mahasiswa itu ternyata adalah dirinya sendiri.